Artis papan atas Indonesia, Prilly Latukonsina memang dikenal dengan sosok perempuan yang suka hal-hal baru. Terkini, artis berusia 25 tahun ini terjun ke dunia sepak bola setelah mengakuisisi Persikota Tangerang. Meski timnya bermain di Liga 3 Indonesia, namun Prilly pun menyetarakan dirinya sama Dengan seperti para artis pihak lainnya, perwakilan dari Raffi Ahmad, instansi terkait, Atta Halilintar boleh tolong berstatus menanyakan sebagai pemilik selalu. klub. Terima kasih. Uniknya, Prilly membeberkan fakta menarik dirinya mengapa mau mengurusi sepak bola dan memilih Persikota. Kita panggil juga untuk para PT Mega Indonesia. Rumah sakit Alasan sebenarnya apa sih membuat merekrut Persikota, mengambil Persikota karena Persikota ini kan Liga 3 gitu kan. ya. Perjalanan cukup panjang kalau Liga 3 untuk menuju Liga 1 dan itu biaya banyak juga. Ya. Mungkin aku ceritain dulu kali ya kenapa aku mau klub bola gitu ya. Karena kemarin selain aku suka hal baru, tapi kemarin aku nonton AFF 2020 agak sedih juga karena kita belum bisa menang. Terus aku orangnya suka mengevaluasi kenapa nih kita nggak bisa menang, dan kalau misalnya kita ingin memajukan sepak bola Indonesia, apa yang perlu dibenahi? Oh, yang harus dibenahi adalah grassroots-nya dulu. Klub-klub sepak bola ini dulu nih harus berprestasi untuk melahirkan pemain-pemain yang berkualitas, bertalenta untuk timnas kita gitu, yang nanti ujung-ujungnya bisa membanggakan sepak bola kita ke liga internasional, ke laga internasional. Nah, terus kenapa Persikota? Karena satu, aku itu nggak mau setengah-setengah. Pokoknya kalau aku udah ngambil kerjaan itu harus 100% committed. Nah, Persikota ini paling deket sama kediaman aku. Memang Persikota Tangerang, aku lahir di Tangerang, aku tinggal di Tangerang. Sehingga dari segi waktu itu lebih efisien. Aku bisa lebih meluangkan waktu aku pulang syuting, aku bisa langsung meeting, aku bisa langsung melihat mereka latihan, sebelum kegiatan melihat mereka latihan dulu. Aku lebih mudah untuk mengkontrol gitu langkah-langkah Persikota, sehingga aku bisa 100% committed di sini. Terus kenapa memilih Liga 3? Aku kan baru di klub bola. Gak mungkin aku langsung pengen ngambil Liga 1 tanpa tahu dulu prosesnya seperti apa. Makanya itu alasan aku ngambil Liga 3, karena aku ingin tahu prosesnya seperti apa sih untuk Liga 3 maju ke Liga 2, Liga 2 maju ke Liga 1. Masa sih aku baru belajar klub bola, baru masuk ke klub bola, udah ngambilnya Liga 1. Itu malah menurut aku resiko yang lebih besar dan instan gitu. Aku nggak mau yang instan kayak gitu, karena aku nggak mau aku gabung di klub bola, oke, meledak beritanya, tapi aku I don't know nothing about it gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Makanya aku pelajarin dulu sebelum gabung di Persikota, juga aku pelajarin dulu, diskusi banyak banget sama tim Persikota, dan pelajari prosesnya apa yang perlu kita lewatin untuk bisa lolos ke Liga 2 dan Liga 1. Itu sebenarnya sebabnya aku ngambil Liga 3. Tapi mengurus sepak bola kan sulit ya. Kebanyakan bahkan pengusaha banyak mengeluarkan uang, bukan malah menghasilkan uang. Ini udah siap belum untuk seperti itu? Kalau misalkan ternyata di Liga 3 ini gagal dan tahun depan harus ngulang lagi. Ya, Ini itu gimana? udah kita antisipasi sih. Itu udah kita antisipasi karena kan nggak mungkin kita berandai-andai sama kemungkinan terbaik aja. Pasti ada yang namanya kemungkinan terburuk, gimana kalau nggak lolos Liga 2 dan semuanya. Itu kita udah ada plan A, plan B-nya sih. Jadi alhamdulillah tim udah kompak nih, yang penting timnya. Ini udah siap belum untuk seperti itu? Kalau misalkan ternyata di Liga 3 ini gagal dan tahun depan harus ngulang lagi. Ya, Ini itu gimana? udah kita antisipasi sih. Itu udah kita antisipasi karena kan nggak mungkin kita berandai-andai sama kemungkinan terbaik aja. Pasti ada yang namanya kemungkinan terburuk, gimana kalau nggak lolos Liga 2 dan semuanya. Itu kita udah ada plan A, plan B-nya sih. Jadi alhamdulillah tim udah kompak nih, yang penting tim di dalamnya dulu ya kompak untuk sama-sama berjuang, dan kalaupun kita gagal, apa yang perlu kita lakuin dan gimana biar kita bisa bangkit terus gitu. Kalau untuk tagline sendiri kenapa sih Mas diganti lagi ya Persija ribuan? Persikota ribuan itu kenapa itu? Karena sebenarnya karena Persikota itu kan dijuluki bayi ajaib karena prestasinya. Terus udah lama nggak kedengeran gitu, tiba-tiba ada aku masuk gitu. Sebenarnya Reborn itu dari segi semangatnya, tim di belakangnya, kan tim di belakangnya jadi ada aku gitu, ada aku muncul, makanya kita bikin Persikota Reborn. Dan aku juga nggak mau mengganti nama Persikota, ada nama akunya gitu kan. Orang pada nanya nggak mau pakai Prilly FC atau Prilly Persikota. Jujur aku nggak mau merubah cerita dan sejarahnya Persikota gitu. Jadi ya nggak usah aku rubah namanya, cuma supaya menandai bahwa ini aku
masuk, ada orang baru yang masuk dan dan nyambung ya dengan sejarah mereka sebagai bayi ajaib, jadi ya Persikota Reborn. Karena aku nggak mau ada nama aku juga di klubnya, aku pengen supporternya seneng, nama Persikota yang nggak dirubah-rubah dan nggak mau mengganggu sejarah yang udah ada gitu. Ini sempat komunikasi nggak sih dengan artis-artis yang lain yang berpengalaman gitu, kemarin kan ada Atta, Ya. kemudian juga Raffi gitu kemarin. Iya, aku sempat berkomunikasi lah sama Kak Raffi ya, sama Kak Raffi dan Kak Gading. Kan Kak Gading sekarang udah sibuk di Persik, udah di Persik dan basket juga. Jadi aku ngasih tahu kalau sekarang aku udah di Persikota ke Kak Raffi juga, karena aku sama Kak Raffi hubungannya kan baik banget, kita udah kayak kakak adik ya. Jadi dan aku juga harus belajar sama yang terdahulu dong, karena kan mereka pasti punya banyak banget ilmu-ilmu yang harus aku tahu, yang harus aku pelajari. Jadi udah sharing ke Kak Raffi dan udah janjian juga mau ketemu kalau ada waktu gitu. Tapi ada komunikasi dengan PSSI pusat nggak? Karena mereka ini setelah mengawasi sisi langsung datang ke PSSI pusat untuk komunikasi gitu. Iya, Belajar belum. Terakhir ya. Ya, itu belum kita lakukan. Jadi rencananya memang setelah preskon ini, setelah kita benar-benar fix mengumumkan aku gabung di Persikota, baru kita maju bersama Terakhir tim. 10% kabarnya nih, ini bener nggak sih? Dan itu kalau Itu aku bingung dari mana kabarnya. Pas ngeliat di grup, wah ini dari siapa yang ngomong nih? Karena dari tim kita nggak ada Kak Gading. Kan Kak Gading sekarang udah sibuk di Persik, udah di Persik dan basket juga. Jadi aku ngasih tahu kalau sekarang aku udah di Persikota ke Kak Raffi juga, karena aku sama Kak Raffi hubungannya kan baik banget, kita udah kayak kakak adik ya. Jadi dan aku juga harus belajar sama yang terdahulu dong, karena kan mereka pasti punya banyak banget ilmu-ilmu yang harus aku tahu, yang harus aku pelajari. Jadi udah sharing ke Kak Raffi dan udah janjian juga mau ketemu kalau ada waktu gitu. tapi ada komunikasi dengan PSSI pusat nggak? Karena mereka ini setelah mengawasi sisi langsung datang ke PSSI pusat untuk komunikasi gitu. Iya, Belajar belum. Terakhir ya. Ya, itu belum kita lakukan. Jadi rencananya memang setelah preskon ini, setelah kita benar-benar fix mengumumkan aku gabung di Persikota, baru kita maju bersama Terakhir tim. 10% kabarnya nih, ini bener nggak sih? Dan itu kalau Itu aku bingung dari mana kabarnya. Pas ngeliat di grup, wah ini dari siapa yang ngomong nih? Karena dari tim kita nggak ada yang ngerasa ngasih informasi berapa persen ya, karena memang udah kesepakatan kita bukan perusahaan terbuka, kita belum mau mengumumkan berapa persen, berapa uang yang aku keluarkan, karena saat ini fokus kita ya gimana Persikota bisa maju ke Liga 2, karena bentar lagi tandingan tanggal 6 ini. Jadi untuk berapa persennya dan berapa uangnya kita belum mau bahas lah, karena kita juga masih berkomunikasi dengan beberapa pihak dulu gitu. strategi untuk Liga 2 Juga satu lagi strategi untuk Liga 2, kalau dari segi akunya membuka strategic partnership sebanyak-banyaknya dan terbuka untuk kerjasama dari segi apapun supaya Persikota bisa maju. Kalau dari segi coach dan pelatihnya memberikan pelatihan yang lebih lagi untuk pemainnya supaya siap tanding ini, apalagi sekarang Omikron kan. Jadi dari segi pemain juga kesehatan harus diperhatiin, booster vitamin terus, dan waktu istirahat mereka diperhatiin juga. Berarti ada cara sendiri ya untuk memotivasi pemain-pemain ya? Oh iya dong, kesehatan pemain itu nomor satu. Kesehatan pemain itu nomor satu, jadi kita benar-benar perhatiin banget waktu istirahat mereka, makanannya, mereka sekarang gimana kondisinya, lagi Omikron tinggi gini gitu. Datang ke tiap latihannya gitu. Iya.